hari ini siapa yang masuk? Mulis. Nama Mulis? Apa? Ada lagi? Ivan. Kenapa? Gak ada kabarnya juga. Oke, gak apa-apa ya. Hari ini ya, Ibu akan membahas tentang berita. Ya, siapa yang tadi bagi lihat berita? Gak ada? Mau lihat berita apa Mas? Gimana? Medsos pakai TV apa? TikTok. Oke, yang lain? Gak ada. Oh, ternyata pada ngasih berita ya. Oke, berita yang sekarang beritanya lagi viral apa coba? Oh, MBG. Apa itu MBG? Dalil. MBG Mas Dalil. Kalau bukan ya. Oke, ya kita tentang Dalil ya. Tentang Dalil, maaf, tentang berita. Ya. Jadi berita, kalian tahu berita itu apa sih? Kalian tahu? Nggak tahu? Oke, berita itu adalah laporan berisi informasi mengenai suatu peristiwa, ya. Laporan mengenai suatu peristiwa yang hangat, nyata, faktual dan perlu diketahui oleh masyarakat luas. Nah, berita itu harus ada syaratnya. Buat berita itu harus ada syaratnya. Pertama, ya harus faktual, ya. Harus faktual, terus itu berdasarkan faktual itu artinya fakta, ya itu yang pertama. Terus kedua aktual. Oke, yang pertama itu ciri-cirinya, ciri-ciri berita itu yang pertama adalah faktual. Faktual itu fakta, berdasarkan fakta. Jadi kalau berita itu tidak boleh ngarang, ya itu yang pertama. Yang kedua itu aktual, itu peristiwa yang baru. Kalau biasanya berita yang dikabarkan itu berita-berita yang terbaru. Coba kalau misalnya kamu berita, misalnya ada berita di TV, beritanya itu berita sudah seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, kira-kira laku tidak? Kenapa? Karena iya, tidak lama mungkin orang sudah tahu. Biasanya sedangkan orang melihat berita ya di TV itu kan biasanya untuk mencari kabar yang terbaru, ya. Jadi kalau misalnya berita-berita lama ya udah harus diberitakan di TV, gitu ya, atau di media sosial. Biasanya berita yang ditampilkan itu biasanya berita-berita yang memang harus ya itu berita yang baru-baru. Nah, terus yang ketiga ada objektif, itu disampaikan sesuai data, jadi tidak boleh ngarang. Ya, kalau misalnya kamu mengabarkan sesuatu yang belum pasti, itu namanya bukan berita, namanya apa? Gosip. Digosok makin sip. Tidak kan artinya? Ya, gitu. Jadi kalau cuma ngarang, ya tidak berdasarkan fakta, itu namanya bukan berita. Jadi kalau berita itu harus berdasarkan fakta, terus nyata, sesuai dengan kenyataan, ya. Terus sesuai data juga, ya. Jadi tidak asal bikin, ya. Terus menarik. Nah, apakah semua kejadian, semua peristiwa bisa dijadikan berita? Bisa tidak? Tidak ya. Kalau misalnya contoh nih, di sebelahmu ada tetanggamu yang lagi cekcok padu, ya, terus di rame. Nah, kamu bikin berita, mungkin di TV di TikTok, ya, di akunmu kamu bikin berita. Ada kejadian gini, boleh nggak? Apakah itu berita?
nggak boleh, dan nggak boleh jadikan berita. Karena itu nanti kejadiannya itu tidak, selain bukan tidak menarik, itu juga sesuatu yang tidak pantas ya. Tapi kalau misalnya kejadian-kejadian kayak seperti mungkin kebakaran itu bisa, terus kecelakaan, terus kamu videokan, nanti terus dibuat berita di bawahnya ya, itu bisa ya. Jadi tidak semua kejadian jadi bisa untuk dijadikan berita gitu ya. Apa saja tadi ciri-cirinya? Ciri berita faktual, terus terus ya, 4 ya, itu ciri-ciri berita. Nah, ini ciri-ciri berita. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur berita. Di SD kalian sudah pernah belajar tentang unsur berita belum? Belum ya? Oke. Kalau unsur berita itu ada singkatan ya, biar kalian gampang ingat. Ini adik, kita sebutnya aja ya. A, D, L, S, B, C, M. Nah, ini singkatannya adiksi. Ada yang tahu Anya ini apa? Apa? Ya benar. Ini apa? Terus dia di mana? Terus Anya kapan? Nya siapa? Nya apa? Terus banyak? Ya, ini unsur-unsur berita. Kira-kira bisa dipahami sampai di sini? Ya, Bu Guru nanti ini akan Bu Guru kasih contoh deh, kasih contoh unsur berita. Ini apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, di dengarkan baik-baik. Ya, siswa SMP gelar aksi bersih sungai, ini judulnya. Ya. Yogyakarta 18 Juni 2026. Nanti silakan kalau yang penting-penting bisa ditulis yang berkaitan dengan ini ya, dengarkan baik-baik. Yogyakarta 18 Juni 2026. Puluhan siswa SMP Negeri 3 Yogyakarta mengadakan aksi bersih sungai di wilayah sekitar sekolah pada Jumat pagi. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Para siswa membersihkan sampah plastik dan limbah yang mengotori sungai. Guru pendamping mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Warga sekitar menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap aksi serupa dapat dilakukan secara berdialog. Ya, oke. Tadi ini berita apa judulnya? Ya, siswa SMP gelar aksi bersih sungai. Ya, tentang apanya coba? Yuk, apanya? Ini tentang aksi bersih sungai. Di mana ya? Di mana? Di mana? Iya, sungai sekitar sekolah. Kapan? 18 Juni. Siapa? Ya. Mengapa? Boleh pada nyimak ya.
Iya, siswa membersihkan sampah plastik di limbah ya, mengotori sampai di sini paham? Ya, jadi ngerti ya. Oke, yuk selanjutnya ada struktur teks digital. Nah, berita itu biasanya dibuat ini ya, bentuknya piramida terbalik. Tahu piramida nggak? Piramida kan biasanya seperti ini, ya kan? Kayak segitiga ya kan? Nah, ini terbalik, bentuknya seperti ini. Ya, nah ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang lihat? Ada yang kalian tahu? Apa saja? Kepala berita, terus teras berita, terus apa ya? Bisa dong Mbak Aisyah? Kaki berita, bukan kaki, ekor. Yang di paling bawah itu ekor berita ya. Ada tubuh berita, jadi ada berita. Ini tubuh. Ini lagi. Ekor sama teras berita ya. Nomornya teras berita. Kepala berita, teras berita, tubuh berita, dan ekor berita ini bentuknya seperti ini, ya. Jadi kalau teks berita itu dibuat seperti itu. Ya, kepala berita itu judul, ya, judulnya harus menarik, ya. Kalau berita judulnya harus menarik, kalau tidak menarik orang tidak akan baca, tidak akan melihat. Kalau misalnya coba, kalau misalnya kamu buka TikTok, terus ada kadang-kadang kan ada judul ini ya, ada video-video ada judulnya ya. Nah, itu biasanya kan ada judul-judul yang nyeleneh, padahal isinya nggak sesuai. Ya, itu tujuannya untuk apa? Untuk menarik. Jadi bikin berita itu dibuat semenarik mungkin supaya orang tertarik untuk membaca, untuk melihat. Itu ya, itu kepala berita. Terus teras berita itu paragraf pembuka, ya, yang membuat inti informasi. Nah, biasanya inti informasi itu ada di paragraf pertama, ya. Terus ada tubuh berita itu penjelasan yang rinci, ya, penjelasan yang rinci tentang berita tersebut. Terus yang terakhir ada ekor berita itu informasi tambahan. Ya, jadi kalau yang intinya biasanya di paragraf pertama. Selanjutnya itu untuk rinci, penjelasan rinci, kronologi dan lain-lain. Ya, itu aja. Ada sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Selain ini coba kalian membentuk. Ini ceweknya cuma ada 5 ya? Oh iya, tadi ada berangkat ya. Oke, dibuat jadi satu kelompok aja deh yang cewek, dari 5 orang. Cowoknya ini karena ada 9, berarti dibagi 2 saja. Nanti berarti ada 3 kelompok ya. Nanti membentuk kelompok silakan. Ini nanti tolong dikerjakan. Guru punya contoh teks berita. Nanti kalian cari unsur-unsur beritanya. Ya, kayak ini. Oke. Unsur beritanya ada apa tadi? Adi, siapa, apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Oke? Ya, silakan sekarang ibu kasih waktu 5 menit deh. 5 menit aja ya. Ya. Oke, silakan. Langsung dalam. Kerjanya di buku nanti ada satu kelompok anak dan mungkin kalau misalnya masih semua nanti takutnya buku waktunya nggak sampai tadi
untuk kelompok nanti perwakilan nanti maju. Jangan selesai duluan. Ya. Atau buku aja mengerjakannya. Dibentuk kelompok ya dalam. Ya kelompok satu orang nanti ya perwakilan aja nanti yang maju. Untuk kelompok yang selesai dulu siapa? Silakan membentuk kelompoknya. Mbak, ada mungkin bisa kesini Mbak, biar bisa itu baru. Ya, tadi untuk beritanya. Berita. Nah, itu kalau misalnya berita-berita yang pendek-pendek. Sudah belum? Belum. Oke. Sudah? Oke. Kami tunggu ini ya. Sudah? Sampai tinggal kelompoknya Mas Akil ya. Sudah? Belum? Oke, sebentar lagi sambil menunggu
Bacakan. Ya, semuanya disampaikan sama teman-teman. Juru cerita. Siswa SMK itu mengikuti kegiatan proses pembuatan proses belajar Pancasila. Terus apanya? Siswa apa tadi? Siswa SMK Negeri 1 mengikuti kegiatan berapa? proses pembuatan proses belajar Pancasila. Ya. Terus kemudian Apa kegiatan proses pembuatan proses belajar Pancasila? apanya? Kegiatan proses pembuatan proses belajar Pancasila. Ya, terus di mananya? Di lingkungan SMK Di luar SMK Negeri 1. Kamu. Terus selanjutnya unsur selanjutnya kapan? 18 Juni 2026. Ya, selanjutnya siapa? Siswa SMP Negeri 1 Yogyakarta. Siswa SMK Negeri 1. Terus Untuk mengembangkan karakter siswa sesuai nilai-nilai Pancasila. itu mengapanya? Terus bagaimananya? Siswa membuat karya dari dengan daur ulang dan mempresentasikannya di depan kepolisian dan teman-teman. Rupanya mana? Benar ya, itu tadi kelompoknya Mas Alvan. Kelompoknya Mbak Aisyah ada kesulitan? Tidak ada, bisa ya? Ya, bisa mencari arti singgahnya untuk berbitanya. Kelompoknya Mas Isan, bisa? Bingung nggak tadi? Tidak ya? Oke, berarti bisa semua ya. Oke, yuk silakan sekarang kembali lagi ke bajunya masing-masing. Jangan di semua nggak apa-apa ya. Ya, daripada waktunya. Oke, karena waktunya sudah mau habis, apa yang kita pelajari tadi? Kalian dari apa? Ya, kita itu bagaimana? Kita tuh harus bagaimana ciri-cirinya? Persatuan itu berdasarkan apa? Ya, tidak boleh asal, ya, tidak boleh eksklusif, ya, hanya kopi nggak boleh. Terus aktual artinya apa? Baru, ya, yes, bukan berita-berita yang lama atau basi, ya. Selanjutnya ada objektif, itu bisa disampaikan sesuai jangan. Terus apa lagi? Menarik, ya. Kita kalau tidak menarik ya laku, ya. Ya, itu ciri berita. Tadi untuk beritanya apa? Diksi baru, bahasa Inggrisnya apa ya? Ada yang tahu? 5W 1 ada apa, what, terus gimana, when, terus kapan, when, terus siapa, who, bukan who, WHO tuh who, terus bagaimana, how, ya. Ya, ada 5W 1 K. Ya, itu untuk bahasa Inggrisnya. Kalau untuk bahasa Indonesia biar kalian pertama melihat ada singkatan adiksi. Apa? Gimana? Kapan? Siapa? Apa? Ya, itu ada apa lagi? Struktur teks kita. Teks itu yang bagaimana? Bentuknya seperti piramida terbalik. Ada apa aja di piramida terbalik? Terus teras, berikan, yang terakhir ekor ikan. Ya, jelas? Ada yang mau ditanyakan sampai sini?
Jelas? Jelas semua ya. Oke. Ya karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Besok mungkin kalau misalnya masih ada ini waktu untuk presentasi kelompok selanjutnya ya. Yang tadi ya. Itu aja. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.